Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan materi anatomi. Hari ini kita akan membahas tentang hari ini kita akan membahas mengenai persambungan dan persendian. Namun sebelum itu kita akan mengulas sedikit tentang materi kemarin, yaitu tentang kerangka dan tulang yang ada di dalamnya. Masih ingat teman-teman semua? Mari kita mengingat kembali. Untuk yang pertama, tulang di daerah tengkorak itu ada occipital, kemudian di bawahnya ada cervical vertebra, kemudian ada scapula, ada juga thoracic vertebra, kemudian di bawahnya ada lumbar vertebra, kemudian ada sacrum dan coccyx, kemudian ada bagian bawah talus dan calcaneus. Ini dari bagian yang B ya, dari yang menyamping. Kemudian kalau kita lihat dari bagian depan, ini ada tulang clavicle, kemudian ada sternum, ada humerus, bagian lengan, kemudian ada vertebrae, bagian dalam, ada ulna, ada radius, ada ilium, ada sacrum, ada coccyx, itu di bagian-bagiannya kalian bisa lihat di gambar. Kemudian ada carpus, ada metacarpus, ada phalanges, ada femur, ada patella, tibula, fibula, kemudian sampai ke bawah ada tarsus, metatarsus, dan phalanges. Ini bagian kaki. Nah, kenapa kita harus mempelajari tulang? Karena teman-teman nanti akan berhubungan langsung dengan siswa atau atlet yang sedang melakukan gerakan olahraga. Maka untuk menangani cedera yang terjadi, teman-teman harus tahu bagian-bagian tulang yang ada di dalam tubuh, sehingga tidak salah penanganan. Baik, sekarang kita masuk ke klasifikasi persambungan dan persendian di dalam tubuh. Persendian dan persambungan di dalam tubuh manusia dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada persambungan atau synarthros, kemudian yang kedua ada persendian atau diarthros. Ini terdiri dari persendian yang dapat bergerak sedikit, kemudian ada juga persendian yang dapat bergerak luas. Nah, pada persambungan, permukaan tulang yang dihubungkan hampir berhubungan secara langsung dan diperkuat oleh jaringan ikat dan jaringan rawan. Pada persambungan hampir tidak ada gerakan. Kemudian, pada tulang kepala atau tengkorak, hampir seluruhnya merupakan persambungan, kecuali perhubungan antara tulang rahang atas dan rahang bawah. Kemudian kita akan membahas mengenai macam-macam persambungan. Macam-macam persambungan antara lain ada suture atau jahitan. Persambungan tulang macam ini dilihat dari luar seperti jahitan. Persambungan tulang yang dihubungkan bergerigi satu dengan yang lainnya, saling mengisi. Contohnya adalah ada coronal suture, yaitu persambungan antara tulang dahi atau os frontal dengan tulang ubun-ubun atau os parietal. Kemudian yang kedua ada syndylesis. Pada persambungan tulang macam ini, permukaan tulang yang dihubungkan merupakan tulang-tulang pipih satu dengan yang lainnya saling mengisi. Contohnya adalah syndylesis antara persambungan tulang rahang atas atau os maxilla dengan tulang langit-langit atau os palatum. Kemudian yang ketiga ada gomposis. Pada persambungan tulang macam ini, permukaan tulang yang dihubungkan, yang satu merupakan tajuduri dan yang lainnya merupakan kantungnya. Contoh dari gomposis adalah persambungan antara gigi-gigi dengan tulang rahang atas atau os maxilla dan tulang rahang bawah atau os mandibula. Kemudian yang keempat ada syndorose.
Pada persambungan tulang macam ini, bagian tulang yang satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh jaringan rawan. Kondro atau cartilage atau sama dengan rawan, ini contohnya adalah synchondros, persambungan antara epilepsis atas dengan diapsis dan epiphysis bawah dengan diapsis pada tulang panjang atau long bone. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan membahas mengenai artrologi khusus atau sendi-sendi pada pergelangan bahu dan lengan. Yang pertama, sendi-sendi pada gelang bahu. Ini terdapat sendi dada selangka atau sternoclavicular dan sendi selangka ujung bahu atau acromioclavicular. Kita akan membahas dari yang pertama, yaitu sternoclavicular. Sendi ini menghubungkan gelang bahu, shoulder girdle, dengan badan atau trunk. Sendi ini termasuk sendi artrodial. Tulang-tulang yang membentuk sendi ini adalah tulang dada atau os sternum dan tulang selangka atau os clavikular. Dislokasi sendi ini pada umumnya karena adanya tekanan yang kuat terhadap poros memanjang tulang selangka dan biasanya patah tulang atau fraktur tulang selangka lebih dahulu sebelumnya terjadi dislokasi pada sendi ini. Kemudian yang kedua ada acromioclavicular. Sendi ini termasuk sendi artrodial. Tulang-tulang yang membentuk sendi ini adalah tulang selangka dan tulang belikat. Sedangkan bagian tulang yang dihubungkan adalah ujung tulang selangka, bagian ujung bahu atau pars acromion dengan permukaan sendi pada ujung bahu atau acromion dan atau tulang belikat. Kemudian kita akan membahas mengenai sendi-sendi pada lengan. Pada lengan terdapat sendi-sendi, ada sendi bahu atau arch humeri atau shoulder joint. Kemudian yang kedua ada sendi siku atau arch cubiti atau elbow joint. Kemudian yang ketiga ada sendi hasta pengumpil atas atau arch radioulnar superior. Kemudian yang keempat ada sendi hasta pengumpil bawah atau arch radioulnar inferior. Kemudian yang kelima ada sendi pergelangan tangan. Kemudian yang keenam ada sendi antar tulang pergelangan tangan. Yang ketujuh ada sendi antar tulang pergelangan tangan dengan tulang telapak tangan. Yang kedelapan ada sendi antara tulang telapak tangan. Yang kesembilan ada sendi antara tulang telapak tangan dengan tulang jari-jari. Yang ke-10 ada sendi jari-jari tangan ke-1 dan ke-2. Yang ke-11 ada sendi antara jari-jari tangan ke-2 dan ke-3. Kemudian sendi-sendi pada tungkai. Pada tungkai terdapat sendi-sendi sebagai berikut. Yang pertama ada sendi pangkal paha atau sendi panggul atau hip joint. Kemudian yang kedua ada sendi lutut atau knee joint. Kemudian yang ketiga ada sendi persambungan tulang kering betis atau tibiofibular joint. Yang keempat ada sendi pergelangan kaki atau ankle joint. Yang kelima ada sendi antar tulang pergelangan atau pangkal kaki, ada intertarsal joint. Kemudian yang keenam ada sendi antar tulang pergelangan kaki dengan tulang telapak kaki. Kemudian yang ketujuh ada sendi antar tulang telapak kaki. Yang kedelapan ada sendi antar tulang telapak kaki dengan tulang jari-jari kaki. Kemudian yang kesembilan ada sendi antar tulang jari-jari kaki atau interphalanges joint. Persendian dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama persendian yang dapat bergerak sedikit. Kemudian yang kedua adalah persendian yang dapat bergerak luas. Pembagian diartros. Berdasarkan jumlah tulang yang dihubungkan diartros dapat dibagi menjadi sebagai berikut.
Yang pertama ada articulation simplex, yaitu suatu persendian dibentuk hanya oleh dua buah tulang. Contohnya sendi bahu. Kemudian yang kedua ada articulation compositus, yaitu suatu persendian yang dibentuk oleh lebih dari dua tulang. Contohnya adalah sendi siku. Kemudian kemungkinan gerak pada diartros. Pada dasarnya, gerakan-gerakan pada diartros dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok gerakan, yaitu yang pertama adalah gerakan menggeser, kedua gerakan menyudut, ketiga gerakan berputar. Fleksi ialah gerakan memperkecil sudut antara tulang atau lebih pada suatu persendian. Contohnya dapat dilihat di dalam gambar. Sedangkan ekstensi ialah gerakan meluruskan atau memperbesar sudut antara dua tulang ataupun lebih pada suatu persendian. Kemudian abduksi ialah gerakan ke samping menjauhi garis tubuh. Contoh gerakan ini misalnya mengangkat lengan atau tungkai ke samping. Kemudian yang berikutnya ada aduksi, ialah gerakan mendekati garis tengah tubuh. Contoh gerakan ini adalah menarik tungkai dari posisi abduksi ke arah tengah atau mendekati tungkai yang satunya lagi. Kemudian ada pronasi, ialah gerakan menggulingkan atau memiringkan lengan bawah dari sikap menghadap ke atas menjadi menghadap ke bawah. Kemudian ada supinasi, ialah gerakan menggulingkan atau memiringkan lengan bawah dari sikap menghadap ke bawah menjadi sikap menghadap ke atas. Kemudian ada rotasi atau memutar. Ini merupakan gerakan yang dapat dilakukan oleh persendian. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat, sehat lalu untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.